Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bos Manager YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban esai uji kompetensi bab 4 IPS kelas 7 halaman 284. Di video sebelumnya kita telah membahas bagian pilihan gandanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silakan teman-teman cek di akhir video ini untuk melihat pembahasan pilihan gandanya. Kali ini kita akan bahas bagian esainya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Esai, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Bagaimanakah tahap-tahap kehidupan manusia pada masa aksara? Pada masa praaksara. Nomor 1 jawaban sebagai berikut. Yang pertama yaitu periodisasi secara geologis, yakni zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum, dan Kenozoikum. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan kuarter. Bisa teman-teman, ini untuk jawaban yang A. Jawaban nomor 1 yang A yaitu periodisasi secara geologis, dan periodisasi secara arkeologis yaitu pada zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan tradisi megalitik. Yang kedua yaitu zaman logam. Dan pada periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Ini untuk tahap-tahap kehidupan manusia pada masa praaksara. Pada periodisasi secara geologis ini, periodisasi secara arkeologis ini, periodisasi secara perkembangan dan kehidupan adalah ini. Bisa teman-teman saling jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 2. Bagaimanakah hubungan antara kegiatan perdagangan dengan masuknya Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia? Nomor 2 jawabannya sebagai berikut. Wilayah Indonesia kaya akan komoditi perdagangan seperti emas, perak, gading, beras, rempah-rempah, kayu cendana, dan lain-lain. Hal ini merupakan daya tarik bagi para pedagang dari luar untuk memperoleh pasokan komoditi perdagangan maupun untuk menjual komoditi dari tempat asal mereka. Selain itu, wilayah kepulauan Indonesia sangat strategis sebagai tempat transit para pedagang dari India untuk dapat pergi berdagang ke Eropa maupun Cina. Para pedagang dari India makin meluas setelah mereka mengambil jalan pintas melalui jalur pantai timur Sumatera, Selat Malaka, pantai utara Jawa dan Bali, pantai timur Kalimantan, dan sampai ke Cina. Ternyata jalur ini lebih tenang dan aman dibandingkan melalui laut Cina Selatan. Di samping berdagang, para pedagang asing juga memperkenalkan nilai dan agama yang dianutnya, baik itu yang beragama Hindu, Buddha, maupun yang beragama Islam. Melalui interaksi perdagangan tersebut terjadilah akulturasi budaya maupun agama yang mempengaruhi penduduk Indonesia. Inilah hubungan antara kegiatan perdagangan dengan masuknya Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Bisa teman-teman saling jawabannya. Untuk jawaban nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Mengapa kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia umumnya terletak di daerah pesisir pantai atau dekat sungai? Nomor 3 jawabannya sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kepulauan di mana hampir setiap wilayah Indonesia memiliki pantai dan sungai yang menghubungkan tiap wilayah di Indonesia. Pesisir pantai dan sungai adalah tempat strategis untuk melakukan perdagangan maupun berinteraksi atau berhubungan dengan wilayah lainnya di Indonesia dan negara lain seperti India, Cina, Arab, maupun Eropa. Itulah alasan kenapa umumnya kesultanan atau kerajaan-kerajaan umumnya terletak di daerah pesisir pantai atau dekat sungai. Bisa teman-teman saling jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Bagaimanakah perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Hindu, Buddha, dan Islam? Nomor 4 jawabannya sebagai berikut. Kita bagi menjadi dua. Ini tabelnya. Ini kehidupan sosial masa Hindu, Buddha, dan ini kehidupan sosial masa agama Islam. Bisa teman-teman salin jawabannya. Yang pertama dari pemimpin, yaitu dalam Hindu Buddha pemimpin bergelar raja, dan dalam masa Islam pemimpin bergelar sultan atau wali. Ini rajanya, ini sultannya, ini ada kasta dan ini tidak mengenal kasta.
Ya, untuk jawaban nomor 4 bisa teman-teman salin jawabannya, bisa teman-teman buat tabel juga seperti ini. Ini kehidupan sosial pada masa Hindu Buddha dan ini kehidupan sosial pada masa Islam. Saya akan scroll. Ini untuk jawaban nomor 4. Teman-teman stop dulu videonya, kemudian lanjutkan setelah menyalinnya selesai. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. Uraikan 3 contoh tradisi Hindu, Buddha, dan Islam yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nomor 5, jawabannya sebagai berikut. Contoh tradisi Hindu, Buddha, dan Islam yang masih dilakukan masyarakat Indonesia diantaranya ini tradisi Hindu Buddha, ini tradisi Islam. Bisa buat teman-teman buat tabel juga. Tradisi Hindu Buddha contohnya menaruh sesajen di candi atau di halaman rumah. Pada tradisi Islam pertunjukan wayang, wayang golek, wayang kulit, dan wayang orang. Pemanggilan arwah nenek moyang pada Hindu Buddha. Pada tradisi Islam obor keliling saat malam 1 Muharram dan malam Lebaran. Yang ketiga contohnya tradisi Hindu Buddha yaitu pembakaran mayat di Bali atau ngaben, dan pada tradisi Islam menaruh bunga di makam leluhur atau makam keluarga. Ini contoh lainnya 1 sampai 10. Bisa teman-teman salin jawabannya. Contoh tradisi Hindu, Buddha, dan Islam yang dilakukan masyarakat Indonesia. Saya akan scroll, bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 5. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan esai uji kompetensi bab 4 IPS kelas 7 halaman 284. Jika sekiranya teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.